Nah, termasuk pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya nilai salat di dalam Islam. Salat pada waktunya atau di awal waktu. Demikian pula dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, demikian pula jihad fi sabilillah. Di sini seperti apa yang sering kita sebutkan, bahwa Allah selalu atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sering menggandengkan hak menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Di sini disebutkan yang pertama as-shalah ala waqtiha. Ini adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, hak murni bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh diserahkan kepada yang selainnya. Setelahnya baru birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua ini sangat besar kedudukannya dalam Islam, dan merupakan hak yang sangat besar setelah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ditunaikan. Birrul walidain. Baik. Namun bukan berarti dari hadis ini bahwa jihad fi sabilillah tidak memiliki keutamaan yang besar. Bahkan jihad fi sabilillah termasuk perkara yang dicintai oleh Allah dan merupakan salah satu sebab di awal Islam untuk menyebarkan Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia inilah yang disebut dengan al-jihad. Nah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka memperbuat yang demikian ini, maka berarti mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, baik. Pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa amal-amal kebaikan ala maratib, bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan. Yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Nah, sebagaimana orang-orang yang baik juga bertingkat-tingkat. Yang satu di atas yang lainnya. Yang satu di atas yang lainnya. Al-abrar ala maratib, orang-orang yang baik bertingkat-tingkat. Tentunya tidak sama Abu Bakar As-Siddiq dengan yang selain beliau. Umar tidak sama dengan yang selainnya, dan seterusnya. Yang paling utama di antara umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dalam satu hari bisa mengumpulkan sekian banyak amal kebaikan. Jika Rasulullah bertanya, siapa yang pada hari ini bersedekah? Beliau menjawab, aku. Siapa yang mengantarkan jenazah? Beliau menjawab, aku. Siapa yang puasa? Beliau menjawab, aku. Siapa yang demikian? Beliau menjawab, aku.
Siapa yang demikian? Beliau menjawab, aku. Amalan-amalan kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang menjawabnya adalah Abu Bakar. Aku yang melaksanakannya pada hari ini. Semua terkumpul pada beliau pada satu hari. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terkumpul padanya amal-amal kebaikan ini, maka dia mendapat jaminan al-jannah, surga. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, syahid di sini bahwa a'malul bir, amal-amal kebaikan ala maratib fil fadl. Amal-amal kebaikan bertingkat-tingkat dalam hal keutamaannya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini. Baik, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya bertanya pada satu waktu dengan beberapa pertanyaan. Dengan beberapa pertanyaan. Baik, coba lihat di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ayyu al-amali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla?" Amalan mana yang paling dicintai oleh Allah 'azza wa jalla? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'ala waqtiha." Salat pada waktunya. Diam Rasulullah. Satu pertanyaan. Lalu dia bertanya kembali, "Tsumma ay?" Kemudian apa? Dijawab, "Birrul walidain." Kemudian dia bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian apa? Lalu dijawab, "Al-jihad fi sabilillah." Maka boleh bertanya pada satu waktu dengan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini, adalah hendaknya bersikap rifq, yakni kasih sayang terhadap seorang yang alim, dan berhenti atau tidak memperbanyak pertanyaan kepadanya yang bisa mendatangkan kebosanannya. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mencukupkan diri dengan itu. Lalu kata beliau apa? "Walau istazadtuhu lazadani." Kalau seandainya aku minta tambahan, akan ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, nah, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan sebabnya apa? Kata beliau, "Naam, wa ma taraktu an istazadtuhu illa ir'a'an alaih." Dan aku tidak tinggalkan untuk meminta tambahan, melainkan karena kasihan terhadap beliau. Nah, wa ma taraktu an istazadtuhu illa ir'a'an alaih, ay safaqatan alaih. Tidaklah aku tinggalkan untuk minta tambahan kecuali karena kasihan terhadap beliau. yakni supaya tidak membosankan dan meletihkan serta membuat beliau capek untuk menjawab banyak pertanyaan. Nah, ini termasuk adab seorang yang bertanya kepada seorang yang alim. Nah, kalau melihat bahwa orang yang ditanya sudah mulai bosan atau capek, jangan diteruskan. Karena nanti jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sebab orang kesel itu beda. Ya, bisa berubah jawabannya. Nah, bisa berubah jawabannya seperti yang tidak diinginkan. Maka ditinggalkan bertanya kalau sudah dalam keadaan seperti itu. Baik. Ini menunjukkan bagaimana fiqh as-sahabah radhiyallahu anhum bisa memahami kondisi dan keadaan, serta meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau orang yang tidak wa'i, tidak memiliki kepekaan dalam masalah-masalah yang seperti ini, niscaya dia tidak akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia sudah langsung aja banyak bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dalam keadaan beliau telah bosan dan capek. Nah, demikian pula seorang yang bertanya kepada orang alim. Kalau dia tidak punya kepekaan, perasaan yang peka
untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, misalnya dia akan terus saja dalam bertanya, nah sehingga meletihkan dan membuat capek dan bosan si alim tersebut dalam menjawab dan mensikapi pertanyaannya. Nah, Allah musta'an. Baik. Bahkan sebahagian ditegur, sudah, syekhnya ini mau berangkat, masih aja tanya. Allah musta'an. Atau ini syekh sudah capek, ini sudah lihat matanya merah. Nah, udah satu lagi. Nah, sebagian orang hilang kepekaannya dalam masalah seperti ini. Yang ada bukan peka tapi peka, tambahkan. Nah, maka yang seperti ini hendaknya dihindarkan oleh seorang talib al-ilm. Nah, hendaknya dia mengerti bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya ulangi, ini menunjukkan fiqhu as-sahabah, pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum yang dalam, sehingga bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bagaimana as-sahabah radhiyallahu anhum sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka seperti di sini Abdullah bin Mas'ud tidak mau minta tambahan karena kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak membosankan beliau dan membuat capek beliau. Baik. Maka demikian pula lah hendaknya seorang talib al-ilm dengan gurunya, dengan seorang alim dari kalangan ulama atau syekhnya. Nah, hendaknya dia menghargai dan menghormati. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan barokahnya al-ilm, barokahnya ilmu. Allah musta'an, sebahagian talabatul ilm ketika dia keluar dari markas atau dari tempat dia belajar dari gurunya tersebut, dia lupa akan kebaikan guru-gurunya. Nah, seperti Mustafa Al-Adawi, ini termasuk, hadahullah, yang sangat jelek sikapnya terhadap Syekh Muqbil rahimahullah. Salah satunya saja, dan karena ada beberapa sikap yang tidak baik terhadap gurunya. Dalam tulisan-tulisannya dia menyatakan tentang Syekh Muqbil rahimahullah dengan sebutan wakana. Naam, dia mengatakan kama qala akuna Muqbil, sebagaimana yang disebutkan oleh saudara kita Muqbil. Memang ucapan ini tidak ada apa-apanya, tidak ada masalah. Memang Syekh Muqbil rahimahullah saudaranya, saudara fil Islam, saudara fillah. Tapi apakah pantas dia mengucapkan yang seperti itu terhadap gurunya? Apa salahnya dalam rangka ikramut ta'zim, pemuliaan dan penghargaan terhadap gurunya, dia mengatakan kama qala syekhuna, sebagaimana yang diucapkan oleh syekh kami. Pernyataan syekhuna itu adalah ikramut ta'zim terhadap seorang guru, mengakui bahwa dia adalah gurunya. Jangan berlagak sombong seolah-olah sederajat. Kama qala akhuna, tidak salah kalau hanya dilihat zahir daripada ucapan ini, tapi tidak demikian sepantasnya seorang murid terhadap gurunya. Nah, dan di sana ada ucapan-ucapan yang lain menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap seorang alim, tidak menghargai. Allah musta'an. Ini sebagai contoh. Baik. Maka kita lihat di sini as-sahabah radhiyallahu anhum sangat mengagungkan dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing as-sahabah radhiyallahu anhum. Baik. Beliau alaihi salatu wassalam walaupun merasa berat, merasa capek,
tapi kalau ditanya tetap menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabi yang bertanya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Law istazadtuhu lazadani." Kalau seandainya aku minta tambahan akan ditambah oleh beliau. Menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing as-sahabah radhiyallahu anhum. Walaupun itu memberatkan beliau. Nah, dan beliau seperti yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, "Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sangat antusias terhadap kebaikan kalian dan sangat penyayang terhadap kaum mukminin. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar terhadap hal yang demikian ini. Maka demikian pula lah seorang yang alim, seorang al-muallim terhadap murid-muridnya. Hendaknya bersikap sabar dalam menanggapi atau mensikapi perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pula dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat ada orang yang pernah menghutangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika menagihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi Rasulullah tidak membalasnya dan beliau mengatakan, "Inna likulli dzi haqqin haqquhu," atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa bagi setiap orang yang punya hak ada haknya. Nah, orang yang menghutangi atau pemilik piutang berhak untuk berbicara. Nah, ada yang pernah memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menarik selendangnya sampai tercekik leher beliau. Nah, dan banyak sikap-sikap dari umatnya yang menyakitkan beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau bersabar di atasnya. Baik. Jadi dengan demikian terjadi timbal balik. Sahabat sangat menghargai, kemudian Rasulullah SAW sangat penyabar terhadap sahabatnya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang yang berfatwa atau yang menjawab pertanyaan boleh menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kadarnya saja. Ditanya satu, dijawab satu. Ditanya dua, dijawab dua. Tanya tiga, dijawab tiga. Jadi jawabannya sesuai dengan kadar pertanyaannya. Bas, cukup. Nah, boleh yang demikian. Dan boleh pula dia menambahnya. Ditanya satu, dijawab dua. Boleh saja. Nah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh imam yang tiga, Abu Daud, kemudian Tirmidzi dan An-Nasa'i, serta yang selainnya. Hadis yang pertama dari Bulughul Maram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ma'ul bahr, air laut. Ma'al bahr, air laut. Beliau menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jawaban ini lebih nggak dari pertanyaannya? Lebih. Yang ditanya air laut, tapi beliau menjawab tentang hukum air laut, ditambahi dan hukum bangkainya. Nah, maka beliau katakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya dan halal bangkainya. Maka seorang yang menjawab pertanyaan boleh sesuai dengan kadar pertanyaan itu. Ditanya satu, dijawab satu, dan seterusnya. Atau ditanya satu, menjawab dua, lebih dari kadarnya, dalam rangka untuk memberikan faedah. Semua ini dikembalikan kepada yang menjawab. Nah, dia bisa mempertimbangkan keadaan dan kondisi orang yang bertanya. Apakah yang baik baginya dicukupkan sesuai dengan kadar pertanyaannya, atau yang baik baginya dilebihkan sehingga dia mendapatkan faedah yang bermanfaat. Maka yang
mempertimbangkan hal ini adalah yang menjawab. Seorang alim yang menjawab pertanyaan tersebut. Baik, disesuaikan dengan kondisi yang bertanya dan keadaannya. Karena kebahagiaan pertanyaan kalau dijawab dengan jawaban yang lebih dari pertanyaan itu, walaupun jawaban yang lebih ini adalah ilmu, tapi bisa membahayakan orang yang bertanya. Nah, tidak mendatangkan kemanfaatan baginya. Ada pula sebagian pertanyaan yang memang sangat membutuhkan untuk jawaban lebih, seperti yang terjadi pada hadis Abi Hurairah tadi. Kalau mereka merasa iskal, merasa sulit untuk memahami hukum air laut, maka terlebih lagi hukum bangkai laut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, buat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, airnya suci dan bangkainya halal. Ditambahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa contohnya pertanyaan yang apabila dijawab dengan lebih akan membahayakan? Misalnya seorang yang belum baik keislamannya, dia bertanya tentang kewajiban bertauhid. Kita nyatakan tentang kewajiban bertauhid seperti ini. Dan tidak kita sampaikan padanya keutamaan tauhid yang barangkali akan mengakibatkan dia mundur dari beramal dan mencukupkan diri dengan tauhid saja. Nah, maka yang demikian ini mengandung maslahat untuk menjawab pertanyaannya sesuai dengan kadar pertanyaannya tersebut dan tidak lebih. Baik. Dan masalah al-jawabu ala qadri soal, jawaban sesuai dengan pertanyaan, itu perkara yang ma'ruf di kalangan ahlul ilm. Naam, ini adalah merupakan bara'atuz zimmah, pelepasan beban dalam menjawab pertanyaan. Artinya bahwa setiap pertanyaan dijawab sesuai dengan kadar pertanyaan itu. Sehingga orang yang menjawab tidak dibebani lebih daripada kadarnya. Nah, misalnya kalau ada seorang yang bertanya, apa hukumnya baik mengingkari orang yang membolehkan untuk meminum khamr? Apa jawabannya? Yang demikian disyariatkan, bahkan dianjurkan mengingkari orang yang membolehkan seperti itu. Lalu yang bertanya, mengadakan pengrusakan, keributan, keonaran. Ternyata yang dia maksud adalah penguasa. Nah, yang dia maksud adalah penguasa. Sehingga dengan demikian menimbulkan kerusakan. Bukan pada kadarnya. Dia melaksanakan pengingkaran yang bentuknya kekerasan terhadap kemungkaran yang di luar batas kemampuannya. Nah, yang di luar batas kemampuannya. Ada kemungkaran yang kembalinya hal tersebut adalah kepada penguasa untuk mengingkarinya dan kemudian mencegahnya, bukan kepada masing-masing rakyat dari muslimin. Baik. Maka al-jawab ala qadri soal. Al-jawab ala qadri soal. Baik. Berapa banyak orang yang menggunakan senjata pertanyaan kepada para ulama untuk membela kesalahannya, atau untuk membela kebid'ahan, atau untuk membela pemahaman yang keliru. Nah, tapi sungguhnya ketika dikembalikan dan dipulangkan kepada pertanyaan itu, yang terjadi bahwa ahlul ilm menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan tersebut. Nah, yang lebih jelas dari contoh yang telah kita sebutkan, misalnya ada orang bertanya, apa hukumnya ya Syekh orang yang keluar untuk dakwah?
mengajak kepada jalan Allah. Apa kira-kira jawaban si alim? Bagus atau tidak bagus? Bagus. Masya Allah, ini disyariatkan, ini dianjurkan, dan keluar bagi orang yang mampu keluar. Nah, untuk dakwah kepada jalan Allah. Dipakai sama jamaat juhala. Jamaat juhala untuk membela perbuatan mereka. Tabligh sana kemari. 4 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, apa hujahnya ini? Kami tanya sama Syekh bin Baz. Padahal Syekh itu ditanya dengan pertanyaan yang umum sekali. Apa hukumnya keluar dakwah ilallah? Ya, dimasukkan, disyariatkan, dianjurkan bahkan. Tapi kalau ditanya apa hukumnya keluar dengan jamaah tabligh yang dalam jamaah itu ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, coba lihat apa jawaban beliau. Karena al-jawabu ala qadri as-su'al. Jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca. Baik. Ada satu hadis lagi. Kita selesaikan bab ini insyaallah. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Umar qala, dari Abdullah bin Umar beliau berkata, baik. Demikian pada kitab asalnya, yaitu Al-Adabul Mufrad, mushaf yang asli, yang dipakai oleh beliau. Baik, tapi dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang selainnya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Abdullah bin Amr. Bisa dilihat pembahasan ini dalam As-Sahihah. Baik, hal. Kata Abdullah bin Amr, sebagaimana dalam As-Sahihah, dalam riwayat Tirmidzi dan yang selainnya, ridha Rabbi fi ridha al-walid, keridhaan Allah Ar-Rabb pada keridhaan Bapa. Wa saqatur Rabbi fi saqatil walid, dan kemurkaan Ar-Rabb, yakni Allah, pada kemurkaan Bapa. Baik. Al-walid di sini yang dimaksud adalah al-ab. Lalu bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan ibu? Ibu itu lebih utama. Nah, bagaimana hadis yang akan datang setelah bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan berbuat baik kepada ibu sebanyak 3 kali. Bapak hanya 1 kali saja. Nah, ini namanya mafhum. Mafhum itu ada 2, ada mafhum al-muwafaqah, ada mafhum al-mukhalafah. Yang dalam pembahasan kita ini, bahwa keridhaan Allah pada keridhaan Bapak, kemurkaan Allah pada kemurkaan Bapak, kita katakan terlebih lagi ibu. Nah, ini namanya mafhum al-muwafaqah. Mafhum al-muwafaqah, suatu yang difahami dari dalil, secara berkesesuaian. Kalau bapak saja seperti itu, apalagi ibu. Sedangkan mafhum al-mukhalafah, contohnya seperti kita dilarang untuk mengatakan kepada kedua orang tua, apalagi mengucapkan kata-kata yang lebih kasar daripada itu, mencaci maki, kemudian membakar atau membunuh, dan seterusnya. Nah, maka yang demikian lebih parah. Baik. Kalau mengucapkan tidak boleh, maka yang selainnya lebih daripada itu. Ini masih masuk dalam mafhum al-muwafaqah. Contoh mafhum al-mukhalafah, yaitu kalau kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka mafhum al-mukhalafah
mafhum yang menjadi lawannya adalah kita dilarang untuk uquq al-walidain, durhaka pada kedua orang tua. Ini namanya mafhum al-mukhalafah, lawan daripada yang disebutkan. Kalau diperintahkan berbuat baik berarti dilarang untuk durhaka. Baik. Keridhaan Allah pada keridhaan bapak dan murka Allah pada kemurkaan bapak, terlebih lagi ibu. Ini dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah selama tidak mengandung maksiatullah, maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau mengandung maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini tidak berlaku. Baik. Sebab suatu hal yang tidak mungkin bisa dipahami, bagaimana Allah akan ridha apabila orang tua itu menginginkan maksiat. Nah, atau bagaimana Allah akan murka apabila orang tua itu murka terhadap perkara ta'at, perkara ketaatan. Maka dalil yang seperti ini tidak bisa dipakai untuk senjata bagi orang tua memaksa anaknya dalam perkara-perkara yang maksiat. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Banyak orang tua memperalat anaknya jatuh dalam perbuatan maksiat dengan pernyataan bahwa kamu harus taat kepada kedua orang tua. Nah, kalau kamu tidak taat kepada kedua orang tua, maka kamu akan dimurka oleh Allah. Islam apa itu yang mengajarkan tidak taat kepada kedua orang tua? Sebagian sampai mengatakan demikian. Ya anaknya takut, gemetar. Gimana ini? Akhirnya taat kepada kedua orang tua dalam maksiat. Nah, karena dinyatakan Islam apa itu? Mengajarkan tidak taat kepada kedua orang tua. Semestinya sebaliknya. Islam apa itu? Bapak yang menyuruh kepada maksiat. Nah, itu kalau mau jujur. Nah, kalau mau jujur. Tapi tidak ada yang mengatakan demikian. Karena kedudukan anak itu selalu rendah daripada orang tuanya. Nah, maka hendaknya para orang tua falyattaqullah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala mengenai anak-anak mereka. Nah, anak punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan orang tua punya tanggung jawab untuk membimbing anaknya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Nah, sehingga tidak boleh orang tua itu sembarangan dalam mensikapi anaknya. Memang itu anakmu, benar itu anakmu, tidak ada yang mengingkarinya. Nah, tetapi tidak boleh engkau seenaknya memperlakukan anakmu, menjerembabkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Nah, dan bagi si anak jangan mau jadi korban dari kebodohan orang tua. Jangan mau jadi korban dari kebodohan orang tua. Artinya jangan taat kepada kedua orang tua selama itu maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, namun tetap sebagaimana firman Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tua ketika di dunia dengan cara yang baik. Baik. Kenapa ridha Allah tabaraka wa ta'ala berada pada ridha al-walid, pada ridha bapak atau apalagi ibu, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan bapak apalagi ibu? Nah, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, maka kalau orang tuanya ridha, berarti Allah ridha terhadap anaknya. Kalau Allah murka, kalau orang tua murka terhadap anaknya, berarti Allah murka terhadap anaknya. Sebab Allah telah memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi apa yang diperintahkan ini merupakan syariat Allah tabaraka wa ta'ala.
Baik. Sehingga dalam mentaati kedua orang tua itu ya ikhwan, jangan hanya sekedar diniatkan hanya ada kebiasaan saja, atau karena tidak enak saja, atau karena nilai-nilai lain yang selain agama. Jangan semata-mata itu, tapi juga diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, akan berbuah pahala di sisi Allah. Tapi kalau hanya sekedar ada kebiasaan saja, tanpa menoleh bahwa itu adalah dari ajaran syariat, yang seperti ini belum tentu bisa mendatangkan pahala. Dan orang yang seperti ini, ketika orang tuanya mengajaknya atau memerintahkannya dengan perkara yang maksiat, dia akan taati. Sebab apa? Dia berbuat baik kepada kedua orang tua bukan karena ajaran syariat, tapi karena kebiasaan dan karena nilai-nilai lain selain agama. Nah, sedangkan orang yang meniatkan taat kepada kedua orang tua karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena diajarkan dalam Islam, niscaya dia akan taat dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini hasan mauquf. Hasan mauquf artinya sanadnya sampai Abdullah bin Umar hasan derajatnya, tapi dia mauquf, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini yang berucap siapa? Abdullah bin Umar, atau dalam riwayat Tirmidzi dan yang selainnya Abdullah bin Amr. Tapi kata Syekh Al-Albani wa sahha marfu'an. Tapi sahih, ada riwayat yang sahih secara marfu' dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat as-sahihah 515 nomor hadisnya. Sahihah nomor 515. Baik. Di sini kita belum ada yang punya sahihah. Ya Pak Wadah? Belum ada. Ad-dhaifah? Maksudnya di tempat kita ini. Kalau kita butuh kita bisa merujuk. Komputer itu nggak asik ya. Nah, itu komputer sebetulnya tidak dipakai kecuali seperti seorang yang terdesak harus makan bangkai. Nah, karena yang ada di komputer itu belum tentu sesuai dengan yang dicetakkan dan tidak mengajari orang pintar. Baik, makanya Syekh Muqbil rahimahullah, demikian pula sampai sekarang Syekh Yahya, selalu mengingatkan bahayanya komputer. Banyak al-muharrijun wal muhaqqiqun, mereka berpegang kepada komputer, bukan mereka dari kalangan ahlul ilm, sehingga mereka jatuh ke dalam banyak kesalahan dan banyak keliruan. Nah, kecuali kalau memang tidak ada bukunya atau mungkin tidak didapatkan, belum dicetak dan sebagainya, Allah. Dan juga beda lihat di komputer itu dengan lihat aslinya. Dari sisi kesehatan saja, ya enggak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, hadisnya ini ada yang sahih secara marfu', bisa dilihat as-sahihah 515. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.